Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Danang Hamsan Nugroho, Direktur RSUD Banten. Kami bersyukur dan sangat berbangga dengan proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Vita Ofniati yang dinamai sebagai Korps Stunting atau kolaborasi rumah sakit dan puskesmas dalam pencegahan stunting. Saya sangat bangga karena saya yakin usaha ini sangat bermanfaat. Karena pada dasarnya dari latar belakang yang kita sering alami itu pasien yang dengan kondisi gizi buruk atau stunting yang kita rawat ketika kembali ke lingkungannya itu kemudian datang lagi dalam keadaan masih stunting atau belum ada perbaikan, padahal pada saat pulang itu sudah ada perbaikan. Ini artinya ketika dia balik ke lingkungannya belum ada support system yang mampu mendukung dia untuk melanjutkan terapi pengentasan stunting yang diberikan. Dengan adanya kerjasama kami dengan puskesmas, maka kami minta tolong pada dasarnya puskesmas dan seluruh jaringannya untuk tolong ini orang yang sudah kita rawat, kalau dibiarkan tanpa ada intervensi di lingkungannya, ini bisa kembali menjadi stunting lagi. Dan dengan kerjasama ini kita mengharapkan tentu kejadian-kejadian rerawat karena kondisi stunting lagi ini bisa kita minimalisir sehingga pengentasan stunting akan berhasil di Provinsi Banten. Kita berharap bahwa pada nantinya ya seluruh gerakan reformasi ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk Rumah Sakit Banten, untuk masyarakat Banten pada umumnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rohana Putra, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, ingin menyampaikan bahwa saya mendukung program kolaborasi rumah sakit dan puskesmas dalam penata laksanaan stunting dan gizi buruk atau yang disingkat dengan Korps Stunting yang digagas dalam aksi perubahan reformer Vita Ofniati, Kepala Bidang Perawatan RSUD Banten. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan baik dan berhasil dan dapat dikembangkan tidak hanya di RSUD Banten saja. Program kolaborasi penanganan pasien stunting ini diharapkan juga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan keluarga dalam memperbaiki pola asuh melalui kegiatan edukasi pasien oleh petugas puskesmas dan rumah sakit sehingga bisa membantu menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Banten. Terima kasih. Halo warga sedulur Banten, saya Vita Ofniati. Saya adalah Kabid Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Salah satu tugas dan fungsi saya adalah penyusunan dan pengelolaan tata laksana penyelenggaraan keperawatan dan pengembangan kompetensi keperawatan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan dan penurunan stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. Selama ini pemantauan status gizi dan status kesehatan dari pasien pos rawat inap dengan stunting masih belum optimal dan masih belum adanya laporan umpan balik dari puskesmas mengenai kondisi pasien rawat inap dengan stunting ke rumah sakit. Sehingga saya akan mencoba membuat program Korps Stunting, yaitu kolaborasi rumah sakit dan puskesmas dalam penanganan pasien stunting. Untuk program awal ini, RSUD Banten melakukan kerjasama dengan 5 puskesmas wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang untuk penata laksanaan pasien stunting. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program Korps Stunting ini, mari kita saksikan video berikut ini. Program Korps Stunting ini dimulai dengan rapat-rapat persiapan untuk pelaksanaan kegiatan kolaborasi rumah sakit dengan puskesmas. Di antaranya adalah rapat dengan tim dan koordinasi dengan puskesmas sekitar. Puskesmas yang akan melakukan kerjasama adalah Puskesmas Tunjung Teja, Puskesmas Petir, Puskesmas Cikande, Puskesmas Baros, Puskesmas Kasemen, dan Puskesmas Banjar Agung. Kegiatan edukasi dalam upaya pencegahan stunting di rumah sakit sangat penting, karena rumah sakit sering menjadi tempat pertama bagi keluarga yang mengalami masalah gizi buruk atau masalah kesehatan lainnya pada anak. Stunting yang ditandai dengan pertumbuhan yang terhambat pada anak akibat kekurangan gizi kronis bisa dicegah dengan pendekatan yang tepat. Berikut adalah beberapa kegiatan edukasi yang dapat dilakukan di rumah sakit untuk mencegah stunting. Kegiatan edukasi dalam upaya pencegahan stunting di rumah sakit sangat penting, karena rumah sakit sering menjadi tempat pertama bagi keluarga yang mengalami masalah gizi buruk atau masalah kesehatan lainnya pada anak.
Stunting yang ditandai dengan pertumbuhan yang terhambat pada anak akibat kekurangan gizi kronis bisa dicegah dengan pendekatan yang tepat. Berikut adalah beberapa kegiatan edukasi yang dapat dilakukan di rumah sakit untuk mencegah stunting. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya asupan gizi yang tepat selama 1000 hari pertama kehidupan anak yang mencakup masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Ini termasuk pentingnya ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, dan pemberian makanan bergizi yang sesuai dengan usia anak. Kegiatan selanjutnya adalah peningkatan kompetensi penata laksanaan pasien stunting di RSUD Banten. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 November tahun 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta. Acara dibuka oleh Direktur RSUD Banten. Direktur RSUD Banten berharap kegiatan peningkatan kompetensi petugas dalam penata laksanaan stunting dapat ikut berkontribusi dalam penurunan prevalensi stunting di RSUD Banten. Narasumber yang diundang adalah Dr. Regia Sabarati Sinurat, Magister Kedokteran Pediatrik Spesialis Anak, yang merupakan narasumber stunting tingkat provinsi, dan Bapak Sopian Sori, Sarjana Gizi sebagai Kepala Instalasi Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Banten, yang memberikan materi mengenai sosialisasi format pelaporan umpan balik pasien stunting dan gizi buruk. Tujuan dari kegiatan peningkatan kompetensi penata laksanaan pasien stunting dan gizi buruk ini adalah diharapkan dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dan mampu menjalankan peran aktif dalam penanganan stunting secara komprehensif. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menerima pelaporan umpan balik pasien stunting dari puskesmas melalui Google Form. Setiap pasien yang akan dirujuk ke RSUD Banten dari puskesmas dilaporkan dahulu melalui Google Form oleh petugas puskesmas, sehingga mudah terlacak oleh RSUD Banten. Berikut adalah link Google Form yang dapat diakses petugas puskesmas untuk memberikan laporan umpan balik pasien rawat inap dengan stunting. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitor kegiatan aksi perubahan, apakah sudah berjalan optimal atau belum. Kunjungan dilaksanakan ke Puskesmas Banjar Agung, sekaligus melakukan kunjungan ke rumah keluarga pasien, mengecek kondisi kesehatan dan status gizi pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda. Saya petugas gizi nutrisionis dari Puskesmas Tunjung Teja. Kesan saya mengikuti pelatihan ini sangat menyenangkan, sangat menarik buat saya. Pastinya nanti untuk di lapangannya akan lebih menambah ilmu saya, pemahaman saya terkait dengan tata laksana stunting khususnya untuk di puskesmas. Perkenalkan, nama saya Puji Sri Rahyuning Tias, biasa dipanggil Tias. Saya tenaga pelaksana gizi dari Puskesmas Petir, Kabupaten Serang. Pesan dan kesan, alhamdulillah. Acaranya juga baik, kemudian menarik. Jarang-jarang kita sebagai TPG dikumpulin dalam satu forum ini untuk membahas tata laksana tentang rujukan stunting dan juga gizi buruk. Alhamdulillah juga di sini sudah bertemu dengan teman-teman dari puskesmas lain dan juga dari RSUB sebagai mitra untuk tata laksana rujukan stunting dan juga gizi buruk. Semoga kedepannya dalam tata laksana rujukan stunting dan gizi buruk bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan kami sebagai TPG juga semoga bisa lebih semangat lagi di lapangannya.